Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para bapak dan ibu semuanya, jamaah pengajian rutin setiap pagi di bulan Ramadan ini yang berbahagia, juga Ustaz Haji Arwan yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sudah tahu, yang kami hormati pula. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan yang begitu banyak, nikmat iman, sehat, sehingga bisa menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita buka pada kesempatan pagi ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi wa bil Islam billah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk acara yang kedua, acara yang akan disampaikan oleh Pak Haji Arwan Abdul Majid, kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Nanti jam 7 harus selesai nih Pak Arwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu yang saya hormati, mari terlebih dahulu menghafalkan bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, bangit jauhkanlah baini antara saya wa baina dan antara khotoyaya kesalahan saya, kama ba'atta seperti engkau menjauhkan bainal masriki antara timur wal maghrib dan barat. Allahumma nakini, ya Allah bersihkanlah saya minal khotoya dari kesalahan, kama yunaqqas seperti dibersihkan as-saubu pakaian al-abyadu putih minat danas al dari kotoran. Allahumma ghsil, ya Allah cucilah khotoyaya kesalahan saya, bil ma'i dengan air, wasalji dan salju, wal barod dan embun. Subhanakallahumma
Maha suci Engkau ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana ya Tuhan kami, walakal hamd, dan segala puji bagimu. Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, kasihilah saya. Wajburni, cukupilah saya. Wahdini, berilah saya petunjuk. Warzuqni, berilah saya rezeki. At-tahiyatu lillah, segala kehormatan milik Allah. Wassalawatu, dan kesejahteraan. Wattayyibat, dan kebagusan. Assalamu alaika, kesejahteraan atas engkau. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Wa rahmatullahi, beserta rahmat Allah. Wa barakatuh, dan barokahnya. Assalamu alaina, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang salih. Ashhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim, seperti engkau telah melimpahkan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Wa ali Ibrahim,
dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan limpahkanlah barokah kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim, seperti engkau telah melimpahkan barokah kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari siksa neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah mati, wa min sarri, dan dari kejahatan fitnatil masihid dajjal, fitnah dajjal. Assalamualaikum, kesejahteraan mudah-mudahan dilimpahkan atas kamu semua, wa rahmatullahi, beserta rahmat Allah, wa barakatuh, dan barokahnya. Kenapa lagi buli? Saya kemarin mendengar penjelasan sholat tidak mengerti arti bacaannya itu ya sah, ya dapat pahala. Meskipun orang ngerti ya sah, ya dapat pahala, cuman kurang bisa mempengaruhi terhadap kehidupannya atau terhadap perilakunya. Itu seperti itu. Ya, misalnya kita matur di sana, Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya, ya Allah ampunilah saya. Mestinya perilaku kita terus menuju kepada ampunan Allah. Jadi makan rumah harus nendang lawang, nasi ini kan bukannya Gusti Allah, ini nendang lawang. Iya. Saya dulu waktu masih agak rosok gitu, saya pulang ngaji itu adik-adik saya sama masih tidur, saya mantau. Ini kalau saya nendang pintu, pintunya ya rusak. Terus saya
ke belakang itu piring-piring pecah saya pukulin siki ngamuk saya itu waktu itu. Sekarang semakin tua ya untuk bergerak saja sudah semakin sulit sudah kan makin tua kan agak bergerak sedikit sudah sakit seperti itu. Nah pada kesempatan ini saya itu membaca di sini judulnya kok angel-angel tenan kaya wong kuliah wae. Mas Mauludin, kuatkan akidah, mantapkan ibadah, tingkatkan iman dan takwa. Saya membaca di dalam buku ini judulnya Kuliah Akidah Islam, tulisannya Bapak Yunahar Ilyas Allahu Yarham. Muhammad itu membiasakan tidak almarhum tetapi Allahu Yarham. Mudah-mudahan Allah merahmati. Kalau almarhum itu yang dirahmati. Wong kaya ngopo kae mudah-mudahan dirahmati. Nah, di sini karena saya itu tidak bisa yang menjawab semuanya, akidah itu bisa juga berarti iman atau keyakinan. Jadi bisa padanan katanya itu bisa iman juga. Jadi akidah itu bisanya padanannya itu iman. Kemudian saya ingin membacakan dahulu tentang hadis, yaitu tentang iman ini. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin tala'a alaina rajulun sadidun bayadis siyabi sadidus sawadi sa'ari la yura alaihi asarus safari wala ya'rifunahu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca terjemahannya. Tersebut dalam hadis dari sahabat Umar radhiyallahu an. Tengah kami duduk pada suatu hari bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki putih bersih pakaiannya, hitam bersih rambutnya, tak terkesan padanya tanda orang sedang bepergian, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia bersimpuh di hadapan Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni nganil Islam. Kemudian dia bersimpuh di hadapan Nabi dengan merapatkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi. Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Akhbirni anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasulullah menjawab, al-Islamu, yang namanya Islam yaitu antas hada alla ilaha illallah, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas sholata, dan kamu mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan kamu menunaikan zakat, wa tasuma ramadana, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan, wa tuhijjul baita inistatokta ilaihi sabila, dan pergi haji jika engkau mampu melakukannya. Qala sodakta, orang itu berkata, kamu benar. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka heranlah kami betapa ia bertanya lalu membenarkan. Qala, orang itu bertanya lagi, fa'ambirni nganil iman, kalau selanjutnya terangkanlah kepada kami tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antuk mina billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdirnya yang baik yang maupun yang buruk. Qala, orang itu berkata, sodaqta. Nah, ini masih ada lanjutannya, tapi hubungannya dengan tadi akidah atau keimanan itu, yaitu yang kedua ini, itu amantu billahi wa malaikatihi wa rusul, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa bi qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Niku biasane sok diwaca nek arep salat nika teng masjid-masjid mriku teng lewat iki melu hafal. Bahwa iman itu yang menjadi dasar dari rukun iman. Jadi orang-orang mengaku beriman itu adalah beriman kepada Allah, amantu billah. Kemudian wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kemudian takdir buruk maupun jelek itu takdir buruk maupun baik itu berasal dari Allah. Jadi rukun iman. Jadi iman kita itu dikatakan itu sempurna
kalau sudah komplit 6 itu. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, percaya atau beriman kepada adanya malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat, itu percaya kepada Rasul Allah. Yang kelima, yaitu percaya akan adanya hari akhir. Yang kelima, percaya bahwa takdir baik maupun buruk itu adalah atas kehendak Allah. Ini. Nah, jadi kalau kita mengatakan beriman, itu harus itu. Kalau masih kurang perlu digenepi. Lalu kok belum percaya bahwa takdir itu dari Allah, harus dikempliti. Percaya harus bahwa itu dari Allah. Nah, jadi kalau begitu tentang iman atau tadi akidahnya diperkuat, ya keimanannya diperkuat. Tentang iman itu pada diri kita itu sudah kuat atau belum? Mari kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Surat apa? Al-Anfal ayat 2. Niki saniki wonten sampun aplikasi sing wis ana terjemahane barang. Niki wong Taranggrano ora kober mriksani iki pumpung ngaji di sareng-sareng surat Al-Anfal ayat 2. Biasanya sok arep maca dhewe ora kober. Surat Al-Anfal itu surat nomor 8 ayat 2. Kita baca biar kita mendapatkan pahala dari bacaan itu. Apa ya? Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya satu hasanat. Wal hasanatu ngasru amsalihha, dan satu hasanat itu nilainya 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu nilainya sudah 30. Itu kalau di luar Ramadan itu penilaiannya biasa, tapi dalam bulan Ramadan kata Ustadz Adi Hidayat, kata Allah, wa anna ajibihi, dan aku yang akan memberi hadiah atau memberikan pahala langsung. Itu. Dan kita memang hidup ini bagi orang yang beriman sedang mengumpulkan bekal menuju ke alam akhirat. Ya, jadi kalau kita di sini bekalnya duit, tapi ke alam akhirat duit sudah tidak laku kalau tidak dikirim sejak sekarang. So nanti di sana ditukar dengan uang model sana. Jadi uang model sini digawake orang kanggo di sana. Nah, ini. Jadi kita sedang mengumpulkan bekal, mudah-mudahan fa'amma man saqulat mawazinuhu, maka adapun siapa yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi hisatir radiyah,
maka dia berada di tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya atau tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kamu tahu apa itu hawiyah? Hawiyah yaitu narun hamiyah. Jadi besok di sana itu ada timbang-timbangan, yaumul mizan itu hari pertimbangan. Ditimbang, oh amal kita itu adalah banyak yang baik, surga. Yang baik kalau lebih ringan, tidak di surga. Itu ya, tapi kan tidak di surga, lama apa tidak, ya sulit banget ya. Nah, yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dari yang kamu hitung sekarang. Sekaranglah kita mengumpulkan lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini yang perhitungannya sangat. Nah, sekarang bacanya Quran sudah dapat berapa juz di rumah? Paling murah yosak, namanya sehari 1 juz. Rumusnya kalau 1 hari 1 juz itu habis sholat itu 2 lembar. Quran yang model sekarang 2 lembar. Kalau sak juz itu 8 lembar. Maka umpamanya sing kerucut dadi sik iso kan iso 10 lembar iso kan ya putu teko ora iso kene ra kok bermaca lan putune jalur beda bae seperti itu. Itu tadi tentang sekarang tadi surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya yang dinamakan orang beriman itu hanyalah, Sesungguhnya yang dikatakan orang beriman itu hanyalah alladzina, orang-orang yang idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat, bergetar, qulubuhum, hati mereka, wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan atas mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, yadadhum, mereka bertambah imanan, imannya, wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka, yatawakkalun, mereka bertawakal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah
gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang pertama, orang beriman itu punya ciri apabila mendengar nama Allah disebut, gemetarlah hati mereka atau bergetarlah paling tidak hati mereka. Jadi kalau ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kemudian kita sudah sampai waktunya sholat zuhur, lalu dia itu toto wudhu, kemudian menuju tempat sholat. Ada yang di masjid, ada yang di musola, ada yang di rumah saja. Itu tanda bahwa imannya masih biasa-biasa saja. Biasa saja. Nah, pada yang luar biasa, itu zuhurnya jam 12 kurang 5 menit, habis jam 12 kurang seperempat, tak toto untuk nanti kalau ada adzan saya sudah siap di situ. Ini yang tingkatan lebih tinggi. Lalu ada yang imannya pas-pasan. Sudah adzan diingatkan oleh istrinya atau istrinya diingatkan oleh suaminya, yang disit namanya Islam, yangko. Jadi kita termasuk yang mana? Ya, mudah-mudahan minimal yang imannya biasa-biasa sudah termasuk bagus, daripada yang yangko. Islamnya yangko. Jadi itu bisa menjadi pendeteksi dari iman kita. Jadi kalau kita itu sudah kita ini sudah berarti ada peningkatan. Jadi itu. Kemudian kalau supaya meningkat, ini akidahnya atau keyakinannya semakin meningkat, itu di sini wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayatnya yazadhum imanan, bertambahlah imannya. Jadi kalau mendengar ayat-ayat Allah itu tambah imannya. Kita sudah seperti itu atau belum? Misalnya dalam perhelatan dibacakan ayat Al-Quran, kan kita bisa melihat ada bacaan ayat suci Al-Quran terus menang. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu menang, itu mendengarkan, bukan menang ngantuk. Ada yang omong-omongan sendiri biasa seperti tidak terpengaruh. Sehingga kadang-kadang kita itu kepriye kayak waktu dibaca di Quran kok isi omong-omongan gemerampiang gitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Ini kalau ada yang seperti itu ya kita cuma mesake, kasihan. Jadi hendaknya termasuk kalau dibacakan ayat Quran itu termasuk yang memperhatikan. Ini. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ini tadi untuk tes apakah kadar iman kita atau akidah kita itu sudah kuat apa belum. Jadi saya baca itu ada, kalau kata akidah itu keyakinan,
itu ada akidah Islam. Akidah Islam tadi itu komponennya ada 6. Kalau akidah Kristen, akidah Hindu ya monggo sana patokannya bagaimana. Jadi menurut yang saya baca itu ya orang yang punya ikatan ya, keyakinan seperti itu. Kemudian tentang ibadah. Tentang ibadah itu diterangkan di dalam kitab Putusan Tarjih, al-ibadatu hiya taqarrabu ilallah. Ibadah itu ialah mendekatkan diri kepada Allah. Biimtisali awamiri, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wastinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wal amali bima adinabi syari'un, dan melaksanakan apa-apa yang diizinkan oleh Allah dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Jadi ibadah itu intinya adalah taqarrabu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana Pak saya mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu tadi biimtisali awamiri, dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi kalau Allah perintah sholat, kemudian kita sholat, itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita itu diperintah puasa, kemudian kita puasa, ini juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Disuruh haji, kemudian kita haji dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu biimtithali awam, melaksanakan perintah-perintahnya. Insya Allah kita sudah seperti itu. Nah, kalau kita melihat orang yang belum seperti itu ya kita kasihan. Itu kemarin ada itu ya apa, rombongan jamaah tabligh itu yang urus, kemudian dia nginep di musola tempat saya. Pun jam itu pun 10. Enggak, Senayan Mas Yanto. Itu saya dengar, kanannya saya mendengarkan apa kata yang sesepuh yang di situ itu orang. Jadi itu yang urus ke tempat saya itu orang masih muda-muda, waktu itu SMK itu masih muda, tak tekon lah pirang dino ini kali bulan Pak. Jadi dia keluar dari pondok itu selama 2 bulan. Pindah dari satu masjid ke masjid selama 2 bulan. Gowo beras dewek, kompor, piring, 2 bulan itu dia itu dari di antaranya itu adalah ya mungkin dia dakwai saya ya senang juga dia ikut mendengarkan. Pak, iki kula ora misi ngaten. Jadi nek tiang-tiang sing purun teng musala, purun teng masjid niku tiang pun dados Pak. Pun karek cara-carane wis mlaku masih. Dan niku nek sing dereng purun teng masjid, dereng purun salat,
niku njuk tanggung jawab sinten napa mboten mesake nang benjang wonten mriku dilandrat ora duwe apa-apa. Ngoten niku ya pendapatnya seperti itu ya benar juga dengan ya pemetu roksasi ya ora sanggup. Dia itu punya program untuk agama itu sehari yang harian itu 2,5 jam. 2,5 jam harus digunakan untuk kepentingan agama. Dia itu apa silaturahmi, apa duduk di dekat apa tukang becak apa-apa terus ngomong-ngomongan jenengan poso mboten salat terus ya seperti itu. Itu yang harian. Apa karo macul nang sawah wong dia kemarin pamong desa terus jagungan karo ngasuh ngomongke wis salat apa belum. 2,5 jam itu targetnya. Sebulan ada yang bulanan itu 3 hari. 3 hari sebulan itu. Setahun 40 hari. Dan yang tekon dan itu danane sing kuwi ya duwite derek-derek ora ana sing biayai gitu. Ya yang saya kagum itu kemarin adalah anak-anak meskipun masih anak-anak SMA kelas 1, SMK kelas 1, SMK-nya namanya SMK ada. SMA kok ada ini apa? Ada itu singkat dari Al-Quran Dakwah Alam. Di situ memang dia itu anaknya itu tertib-tertibnya. Misalnya itu karena itu ada 13 orang, yang 3 orang itu keluar untuk silaturahmi. Yang lain itu mendengarkan kajian salah satu ngaji kemudian didengarkan. Dengan tertib itu saya lihat itu apa juk mergo katanya diri itu bosan tidak terpukul begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-temannya itu. Ini orang sing udut. Kemarin waktu itu datang ke tempat saya adalah hari masih puasanya Kamis ya, Rabu jam 8 sudah ke musola saya. Rabu ya tidak ada yang udut, poso begini orang sing udut. Dek nek pondok ngono kuwi buri kuwi udut kabeh. Istri saya kiai ini ya udut. Kadang-kadang ada itu ya pondok pesantren belakang itu yang ya tidur di musola tempat saya. Anggune udut desa musola. Terus bisa ingatkan sampai saya, kuwi nek pas bubuk nang kene aja karo udut. Ini. Jadi itu tadi ibadah itu ibadah ialah bertakarub kepada Allah. Kita insya Allah sudah, cuman kualitasnya yang perlu ditingkatkan. Kadang-kadang kita melihat orang sholat banter banget, ya, apa sah apa tidak Pak? Ya sembuh, pokoknya ini sholat. Tapi ya kita mestinya tidak seperti itu. Kemudian menjauhi larangan-larangannya. Apa yang dilarang ditinggal, hanya tidak usah dikerjakan. Dilarang bertengkar, kita jangan bertengkar. Dilarang mencuri, ya kita jangan mencuri. Itu namanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lalu juga wal ngamali, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Jadi misalnya berjualan itu diizinkan oleh Allah. Persilakan. Yang dalam jualan itu tentunya ya tadi meninggalkan larangan, ojo ngapusi. Niki pun dinyang 100. Padahal belum dinyang 100. Ada yang mau beli selawe mawon Pak nggih
Wong iki mau tunggase pun 26 seperti itu misalnya, padahal belinya kurang. Ini lah, ibadah itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum tadi itu, yang umum itu adalah ini, segala amal yang diinginkan oleh Allah. Tadi ada jualan, ada bekerja di sawah, ada mengajar, ada bekerja di kantor. Ini jangan lupa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian boten biasanya maca bismillah. Kalian karang setane ben ora dadi ngamal sholih. Arep mau wis dereng-dereng arep Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalian sehingga kalau tidak dimulai dengan itu, lalu tidak jadi amal soleh. Arep mangkat mriki ora Bismillahirrahmanirrahim. Gantine astagfirullahaladzim. Ya Allah, ngapunten kula kelalen mawon. Itu. Kemudian yang khusus, ibadah yang khusus ialah apa yang ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah-tingkahnya, dan cara-caranya yang tertentu. Jadi ibadah itu ada umum, ada khusus. Yang umum tadi, yang khusus misalnya sholat, caranya sudah ditentukan. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan ditambah-tambah. Kok ming loro aku kuat telu. Ini yang namanya jelas-jelas bid'ah. Subuh kok telu misalnya. Ini. Saya pernah muji calon guru di SD Muhammadiyah. Saya sholat subuh, usolli fardhu subhi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tak nangke terus. Pada Islam, kami mau niatik beribadah ini. Usolli fardhu subhi arba'a raka'atin. Kowe ngerti maknane boten? Usolli itu tak lagi. Usolli saya sholat. Fardhu subhi fardhu subuh arba'a raka'atin 4 rakaat. Ane nek cara nggonmu sholat subuh 4 rakaat. Nggih boten. Tapi roh kali. Jadi surah arba'a raka'atin. Nanti benten ya Pak, ya beda. Jadi begitulah. Inilah makanya sholat itu tadi perlu tahu artinya. Kemarin juga ada yang tanya, jadi kok nek sholat terawih papat niku yo cara-carane usoline pripun Pak? Aku ora tahu usul ya. Ini tadi tentang ibadah seperti itu. Mari kita kuatkan ibadahnya, perbaiki kualitas ibadah kita. Keyakinan kita kepada Allah juga kita kuatkan. Nah, cara menguatkan akidah diantaranya adalah yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Ini banyak cara-caranya, banyak baca Al-Quran, kemudian melakukan sholat-sholat wajib, sholat sunat itu dalam rangka meningkatkan akidah atau keyakinan kita kepada Allah. Ini yang saya sampaikan cocok nomor boten kali judulnya. Wis kalau le maca-maca ya wis ana patang dino.
Mekaten ingkang kawula aturaken iki wis jam 6 jam 7. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjadi orang yang imannya semakin kuat, ibadahnya semakin mantap. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Senang banget husnul khotimah. Khotimah itu artinya berakhir dengan baik. Berkata dengan kau katakan akhiripun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Arwan Abdul Majid yang telah menyampaikan pesan materinya pada kesempatan pagi ini. Semoga dapat kita amalkan untuk kegiatan sehari-hari kita. Amin. Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, infak yang terkumpul pada hari ini sejumlah uang Rp240.000 dan jadwal verifikasi. Untuk yang kedua, untuk pengisi pada 7 Ramadan atau bertepatan dengan 29 Maret tahun 2023 akan diisi oleh dokter Rumah Sakit Umum Pengisian dari Purworejo. Insya Allah dengan tema bagaimana pasien penyakit dalam menjalani puasa. Baik Pak, Bapak semua yang kami hormati, mari kita akhiri pada kesempatan majelis ini. Sebelum kita akhiri, apabila kami kali ini banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.